Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, 2 hari yang lalu kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah. Oleh karena itu, kali ini saya akan sedikit menyampaikan atau mengkaji tentang waktu atau pentingnya menjaga waktu. Sahabat pendengar, waktu begitu cepat berlalu. Terkadang waktu sehari atau 1 minggu, sebulan, bahkan setahun itu tidak terasa. Ada yang rasanya baru kemarin, masih anak-anak misalnya, sekarang sudah beranjak dewasa. Ada juga yang rasanya baru kemarin masih muda, sekarang sudah tua renta. Bahkan ada juga yang rasanya baru kemarin masih bertegur sapa, kini mereka telah tiada. Ya, waktu terus berputar dan sungguh waktu yang sudah terlalu tidak bisa diputar kembali. Maka alangkah meruginya jika waktu yang Allah berikan terbuang dengan percuma tanpa diisi dengan aktivitas yang bermakna. Begitu pentingnya menjaga waktu sampai-sampai Allah pun bersumpah dengannya sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Sahabat pendengar, sayangnya terkadang ada di antara kita yang masih menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, terlalu menyibukkan diri dengan perkara dunia. Bahkan ada yang lalai dan tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, dan mirisnya lagi juga jika diingatkan perkara akhirat, tak sedikit yang mengatakan nanti, padahal nanti itu akan keburu mati. Jika demikian, maka kerugian dan penyesalan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Sungguh Rasulullah mengingatkan mengenai hal ini dalam sabdanya, 2 hal yang banyak orang tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Padahal yang namanya waktu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat di sisi Rabb-nya sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya digunakan atau dibelanjakan, serta apa yang saja yang telah ia perbuat dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Tabrani. Waktu bagaikan pedang. Jika kita tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka ia tidak akan memotong kita. Maka dia akan memotong kita. Jika kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik atau yang hak, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia atau batil. Demikian betapa pentingnya menjaga waktu. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada
semaksimal mungkin. Kan waktu tidak pernah menunggu kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktulah yang akan menggilas kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, kemarin kita sudah memasuki tahun 1 Muharram 1445 Hijriah. Karena itu saatnya kita merencanakan atau membuat perencanaan untuk mengisi waktu-waktu kita di masa yang akan datang. Ada baiknya kita pun merenungkan sabda Rasulullah, berlombalah dalam amal kebajikan dengan 7 perkara. Ini bersegera kepada amal soleh sebelum terjadinya salah satu dari 7 penghalang ini. Apakah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan? Ini seseorang yang sibuk mencari sesuap nasi sehingga dia meninggalkan dan melupakan ketaatan dan amal soleh. Atau kekayaan yang melampaui batas, ini harta dan uang berlebih, biasanya juga menyebabkan seorang hamba bersikap melampaui batas dan tenggelam dalam syahwat yang diharamkan. Atau sakit yang merusak atau renta yang menyebabkan penyesalan, ketuaan dan lanjut usia, atau kematian yang menunggu, atau dajjal yang ia adalah seburuk-buruk yang ditunggu, atau kiamat yang kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan At-Tirmizi. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di tahun yang masih berjalan 3 hari ini. Bersegera kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Meneladani Rasulullah dalam setiap langkah kita. Dan tak lupa kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan, juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat lalai dan malas dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nasrunallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.